Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan. Ayat ini setiap Jumat kita dengar di masjid. Kenapa? Karena ayat ini penting. Kalau ada pengumuman di kantor Kapolres harus diulang-ulang tiap minggu, pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan, berarti ayat ini penting, dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima. Dengan catatan ibu-ibu pakai maskernya. Kalau ibu tidak pakai masker, pakai maskernya bu, pakai. Ya, kalau ibu pakai masker, satu, ibu melindungi kita semua. Bapak pakai maskernya, pakai. Yang kedua, kalau bapak pakai masker, alhamdulillah tidak kelihatan hidung PC. Yuk pakai maskernya, pakai bos. Yuk pakai ya, pakai ya. Sudah. Ayat ini coba kita dengar. Rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur nih. Berarti mati mau-maumu. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati kau yang ngatur. Tidak, mati ini mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Kapolres, kedua orang mati, mari istrinya, semua mati. Ustadz di belakang sedikit. Kalau Ustadz mati siapa ceramah? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana caramu mati, di mana kamu mati, bagaimana kondisimu mati. Itu yang jadi masalah. Illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, ngakunya Islam, agamanya Islam, matinya tidak Islam. Siapa mereka? Contoh aja ini, contoh di Jakomara. Sabung ayam. Ada juga di Bison. Lagi sabung ayam sembunyi-sembunyi, didapat sama polisi. Dikejar, lari, jangan lari. Dengan polisi, jangan lari, lari juga. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Besar perutnya. Karena ada juga itu polisi yang besar perutnya tuh. Jangan lari, lari dong, jangan lari. Terus polisi peringatan, masih lari, tembak 2 kali peringatan, masih lari, tembak 3 kali, masih lari, terpaksa dilumpuhkan, tembak kakinya, kepalanya kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya? Kakinya kok tembak, kenapa kepalanya kena? Soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia ya. Polisi Indonesia bagus. Bapak tahu nggak kenapa kita bisa tablik akbar kali ini? Tahu kenapa? Karena kita dijaga dan diizinkan oleh polisi. Coba kalau polisi tidak izinkan, nggak bisa dia datang Ustaz, nggak ada hak, dilarang tablik, pulang saya. Makanya jangan kau musuhi polisi. Saya tanya ibu-ibu, bu, kalau rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, anakmu diperkosa, siapa kau cari? Makanya kan kau polisi. Adik-adik, motormu hilang, siapa kau cari? Pengapal Quran, tidak ketemu motormu. Siapa cari? Polisi. Maka jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau melanggar, kau dari rambu, saya dia nih Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak dia Bapak.
saya, Bapak sembunyi di tikungan. Kutilang kamu ini ada surat-suratku Pak, lengkap, semua lengkap. Kutilang, kenapa Bapak tilang saya? Saya tidak suka, kau pembohong. Kenapa Bapak bilang pembohong? Itu motormu Honda, baru jaketmu Yamaha. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia bagus. Yang ketawa sini ini. Ada tahu Kapolres sama istrinya datang, ya toh? Maka jangan musuhi polisi, ya. Mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Siapa lagi? Mereka yang menerima uang politik ketika pilkada. Jaga kok. Orang datang kampanye, wani piro. Ibu Majelis Taklim juga sekarang pindah pandai minta sogok. Kami ada 300 orang Pak jamaahnya, tapi tolong belikan seragam. Mereka yang jadi pegawai, jadi tentara, jadi polisi, jadi PNS karena nyogok, selama gajinya dia makan, selama itu dia makan uang haram. Kau juga yang terima uang pilkada, termasuk anggota DPR yang menyogok dan terpilih. Selama 5 tahun dia terpilih, selama itu dia makan uang haram. Ada itu di Sorong? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, tapi Islamlah secara benar. Itu politisi kalau mau dipilih itu caleg-caleg keluar masuk masjid pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, kalah-kalah penampilan mubalik. Nah gantung fotonya di pinggir jalan, kepalanya di bawah, siap jungkir balik untuk rakyat. Pret, bagi-bagi kartu nama, sama-sama kita orang Bugis. Pilih saya perjuangkan hak-hakmu di Sorong. Pilih saya, ini nomor HP-ku. Begitu terpilih, nak ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kau sana kenapa memilih dong? Ada anggota DPR hadir di sini? Coba angkat tangan. Ada? Tidak ada. Yang hadir hari ini kita doakan, coblos lagi. Yang hadir, yang tidak hadir pilih lagi yang lain. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pribumi, musuh kalian bukan pemerintah. Musuh kita bersama adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wahai para pendakwah, wahai para mubalik, wahai para penceramah, jangan kau musuhi aparat. Kalau tidak nak kasih kau isi, tidak jalan dakwah. Wahai para polisi, wahai para tentara, jangan kau musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa bungkus kau? Nah, maka polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi. Bekerja samalah kalian untuk menjaga NKRI. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di masjid ini juga banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, setannya bukan parakam, setannya bukan popo. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Setan itu yang pegang handphone.
Hei, selama kau pegang handphonemu, pasti kau tidak konsentrasi dengan ceramah. Kau ganggu juga orang. HP-mu nih. Simpan HP-mu, simpan. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Kenapa kau yang gembira? Bu. Ada beberapa orang yang mustajab doanya. Doanya itu langsung sampai ke aras. Salah satu doanya adalah orang yang musafir. Saya musafir. Datang dakwah 2 kali lipat makbulnya doa. Maka ibu-ibu, saya doakan kawin suamimu. Simpan HP-mu, simpan. Woi, simpan. Ustaz, kita mau rekam. Kalau ibu rekam suaranya tidak jelas, gambarnya kabur, nanti juga ada konten yang membuat viral dan orang marah. Jangan ada siaran langsung, bisa? Kepala batu memang tuh gitu. Simpan HP, simpan. Ustaz, kita mau rekam. Itu ada kamera sebawa. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Bagaimana caranya mau ditonton Ustaz? Gampang, buka ke YouTube. Tulis Dasat Latif Kota Sorong. Yang kedua mini ceramah. Sudah itu jangan lupa like and share. Ya toh? Sudah ikuti Ustaz, tidak mau putar, berarti tidak ada kuotamu. Ayo, simpan, minta tolong saya kasihan. Begini, saya serius, begini, saya serius. Kenapa saya larang Bapak siaran langsung? Minta tolong jangan siaran langsung. Ya, kenapa? Karena nanti ada ucapan saya yang menyinggung perasaan orang lain. Kalian yang susah kalau saya sudah pulang. Ya, simpan, jangan minta tolong ya. Saya kasih contoh. Ustadz Abdul Somad ceramah, ambil siaran langsung. Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram apabila asal berkomandan kalian masih main catur. Tapi itu yang secara langsung potong itu asal. Sehingga kedengaran haram main catur, maka dibully dan dimaki-maki dalam beliau. Dari Sabang sampai Merauke pemain catur marah. Padahal itu diedit. Saya juga ditanya, Ustadz Dasat, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Betul Ustadz, haram. Kenapa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Sudah, simpan HP ya, tidak ada yang merekamnya. Bisa? Kalau saudara-saudaraku kode hobi, memang kadai tidak, padan itu. Ya aku taruh ngopi berarti tanya hobi. Kalau dua Budis dulu. Kalau kita orang Budis, taruh wadah, taruh gaul. Nah, banyak orang Budis ini. Alhamdulillah, Pak Kapolres ini orang Bugis memang jago. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pernah ke Pulau G, Pokok Pak, banyak juga orang Bugis di sana Pak. Saya pergi ke Sabah Sarawak Malaysia, dia bilang ceramah Ustaz bahasa Bugis, kok capek sudah kita diceramai orang Melayu. Saya pergi ke Singapura, ada Bugis Street. Bayangkan. Saya pergi lagi ke Riau, ada pulau namanya Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Banyak orang Bugis. Dan namanya itu Pak Kapolres ciri khas. Ada namanya Ambo. Kalau dia banyak rezekinya, namanya Ambo Dande. Kalau dia selalu beruntung kalau berbisnis, Ambo Upe. Kalau dia macale tidak pernah lolos, Ambo Sakka. Kalau dia banyak di bengkel, Ambo Tang. Kalau dia panjang umurnya, Ambo Tuo. Kalau dia penjual berlian, Ambo Intang. Ayo, simpan kamera. Siap? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kok itu, kada kakinya 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan berkata, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Bapak-bapak tentara yang songkoknya pink ini, apa namanya pasukannya? Kan biasanya pink itu warna janda. Ya, tapi bapak bukan pecinta janda kan? Kopassus kan? Oh, marinir. Biar dia jago ini marinir, tidak mungkin dia bisa hitung air hujan. Kenapa? Karena banyak, jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan cepat. Tidak ada manusia yang bisa hitung air hujan. Nabi bertanya kepada malaikat yang 1 juta jari-jarinya ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat semua Muhammad. Ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Satu saja yang tidak bisa ku catat ya Muhammad. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Raya Sorong, mereka duduk bareng-bareng dengar ceramah, lalu mereka bersalawat kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak Allah turunkan pahala di tempat ini. Lebih banyak dari pahala air hujan. Malaikat mampu mencatat air hujan, padahal kita tidak mampu betapa banyaknya. Tapi ada malaikat tidak bisa. Lebih banyak dari air hujan. Ketika kalian berkumpul dan bersalawat, malaikat tidak bisa catat betapa banyak pahala. Kalau Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus, tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh, maka perbanyak amalmu dengan bersalawat kepada Rasulullah ketika kau kumpul seperti itu. Maka saya mau ajak bersalawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Kita bertanding dulu. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Nah, ibu-ibu dulu. Ayo dengar ibu, ikut sama saya ibu. Salatullah. Ayo bu. Ala toha rasulillah. Salatullah. Ala yasin. Nah, nilainya 8,5. Ini bukan keras namanya Pak, ini namanya sahdu. Suara begini kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu, terutama yang janda, kalau nak telepon ke suaminya orang, yang kau mendayu-dayu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Sandeda nak. Lagi kena di rumah aja Pak. Nah begitu ya tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi kenapa? Apa anak tanya? Besok dan telepon mampu itu. Waalaikumsalam. Nah, ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Sekarang yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin Pak. Ayo selawat, keluarkan suara. Ayo, yuk. Salatullah. Bapak-bapak diam, nah bilang anak-anak tadi laki-laki, tadi perempuan, mana bencong? Nah bencong keluar kok. Sekarang ibu bapak diam, kita dengar ini yang di depan. Ini bos-bos, ini bos-bos. Kita dengar dengan angkatan laut kita. Ayo Pak, jangan mempermalukan bos-bos. Kita dengar, ayo. Salatullah. Lobe ini. Ini mau poligami friend. Ayo semua bareng-bareng.
Salatullah. Ayo Marinir. Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, para majelis taklim, hadirin hadirat, saya mohon maaf tidak bisa sebut satu demi satu, tapi insya Allah bapak ibu diberkahi hidupnya oleh Allah. Saya mau tanya, ada yang hafal doa sapu jagat? Bapak-bapak marinir, ada yang hafal doa sapu jagat? Pasti bapak hafal, cuma tidak tahu judulnya. Saya yakin pasti bapak hafal. Ada yang hafal? Ada? Nah, boleh berdiri ke sini, saya kasih hadiah. Ayo, marinir, bukan tahu. Bapak marinir. Ayo. Doa sapu jagat. Sini Pak, sini. Ada? Ayo, jangan malu-malu. Nah, sini. Uang merah. Cepat. Nah, jangan mempermalukan kesatuan. Sini bang. Nah, tahu kan doa sapu jagat? Nah, sebelum abang jawab ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Ayo bang, kalau begitu doa sapu jagat. Tolong ucapkan doa sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, jawab tahu doa sapu jagat hafal, tapi memang anak kita juga hafal. Hadiah dari Pak Ustadz Dasat. Ayo Pak Hamzah. Oh, Masya Allah ya. Beda rasanya uang Ustadz dengan uang komandan. Silakan deh ya Pak Hamzah. Mudah-mudahan kau punya tabiat dan akhlak seperti Hamzah paman Rasulullah Muhammad. Ayo silakan. Nah, doa sapu jagat. Ini judulnya doa sapu jagat. Kita menuju ke jannah, surga. Tapi tidak mungkin kita bisa dapat surganya akhirat kalau kita tidak di dunia dulu. Sebelum dapat surga akhirat, surga dunia mau dulu. Ada kan kata tadi doa, fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami keselamatan di dunia, berikan kami kejayaan di dunia, berikan kami kebahagiaan di dunia. Nah, menurut para ahli tafsir, orang yang bahagia di dunia, orang yang selamat di dunia memiliki 4 syarat. Berapa ibu? Berapa pak? 4? Bukan 4 istri. 4 syarat. Pak Kapolres, istri cukup 1. Siapa bilang polisi tidak boleh kawin lagi? Boleh, yang penting kamu mampu. Bukan cuma mampu lahir batin, tapi mampu dipecat. Ya bu ya. 1, fid dunya hasanah itu kata menurut para ulama yang disebut bahagia di dunia. 1, punya pasangan yang baik akhlaknya, baik agamanya, baik sifatnya. Siapa? Istrimu soleh dan suaminya soleh. Kalau punya pasangan yang baik, kau dapat di dunia. Tapi kalau kau dapat istri tukang ngomel, jangan ketawa. Ibu-ibu ini dia kira barangkali enak jadi suami. Ini tentara kasihan, ini polisi. Mana ada yang berani sama istrinya? Nggak ada polisi tentara berani sama istrinya, takut sama istrinya. Ada tentara sama polisi datang sama saya, temanku, dan bilang, Ustaz, sebenarnya kami ini tidak takut sama istri, cuma istri ini sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan, dan komandan juga takut sama istrinya. Ayo, bayangkan betapa bahagianya kita di dunia. Meskipun kita kerja tambal ban, meskipun kita kerja tukang parkir, meskipun kita kerja jadi buruh bangunan, tapi istri kita pandai menghargai penghasilan, surganya dulu. Pulang suaminya, dia sambut suaminya, bila kamu di sisiku,
hati rasa syahdu. Oh, senang perasaannya suami. Langsung dia bilang, dek, meskipun tadi saya rasa pedih hidupku, meskipun tadi saya terjemur matahari, meskipun tadi saya kehujanan, lapar cari nafkah, kepanasan, tapi begitu sampai di rumah memandang wajahmu, hilang semua penderitaan itu. Begitu dekat lagi dari suaminya, dia peluk lagi suaminya kalau marah-marah. Insaflah enak kan kalau begitu? Marah-marah istrinya, apa? Abang ini jarang di rumah, pergi aja terus kerjanya. Suaminya pun tidak marah, dia lalu menghibur istrinya. Tiap hari engkau ku tinggal pergi. Bukan ya, aku sengaja demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Masya Allah, tenang. Tapi jangan juga mentang-mentang suamimu sakit-sakit, sudah pensiun, sudah tua, batuk-batuk, kau menyanyi, kau usap-usap kepalanya. Bila Israel datang mau tak menjadi dapat surga dunia? Ibu mau? Maka jadilah istri yang soleha. Bagaimana istri yang soleha itu? Kata Nabi, istri yang soleha itu tidak pernah keras suaranya di depan suaminya. Kok kirain aja ini suami? Coba kasihan ini dia ini marinir. Coba lihat ini kasihan polisi tentara. Di kantor dimaki-maki, ditendang sama komandannya. Siap salah pak, siap salah, apa salah-salah, siap salah benar. Di jalan dimaki-maki kasihan, dibilangi polisi matre. Masuk warung kopi, baru masuk lagi bilang orang dalam, mau lagi ditraktir, mau lagi ditraktir. Kasihan itu polisi. Ayo, sampai lagi di rumahnya, kau maki-maki lagi. Memang kau goblok, kenapa kau tidak lawan? Kau mau dilawan, dia komandan. Alangkah bahagianya seorang suami datang cari nafkah, datang kerja keringat, tapi istrinya telah menyambutnya dengan wajah yang manis. Waduh, rugi kak lagi kasih okupasane, rugi lagi pembeli tadi sedikit kehujanan, bonyok semua pak, bonyok semua itu bawang apa semua. Istrinya berkata, bang, rezeki itu Allah yang tentukan. Begitulah berdagang, kadang-kala kita rugi, kadang-kala kita untung. Kalau tidak mau rugi, jangan berdagang. Tapi berapapun penghasilanmu bang, yang penting kau datang dengan selamat. Kami anak istrimu sudah bahagia. Begitu ya bang. Memang dongok kau, patah kau rugi kau, mak pete-pete kau dicuri lagi motormu. Jangan ketawa. Kira ini enak jadi suami, maka surganya dunia punya istri yang soleha. Saya senang sekali kalau istriku pulang. Saya setengah malam datang jam 11. Masya Allah, tidak pernah cemberut. Saya datang, saya tanya anakku, hafalanmu nak? Alhamdulillah, Abi sudah berapa hadis-hadis pendek saya hafal. Coba hafalkan nak. Enak perasaan. Kita sebagai suami langsung berkata, biar saya mati cari nafkah tidak sia-sia. Kenapa? Anakku menjadi harapan. Ini ditelepon di mana kok ibu? Jogging. Di mana kok? Salon. Di mana kok? Banyak tanya-tanya itu sedikit digajimu. Ini semua ini kurang ajar. Mau masuk surga baru cerewet, mau masuk surga malas. Alangkah nikmatnya kita datang disambut oleh istri. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Ini datang suaminya, daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, ada di sini. Nah bilang suaminya, kasih baik-baik itu kelihatan semua tali BH-mu. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bu. Bagaimana
Bagaimana suamimu tidak selingkuh? Hei, di warung kopi, pelayannya warung kopi sopan. Assalamualaikum Pak, duduki, ditarikkan kursinya. Bapak mau minum kopi atau teh? Kopi, pakai gula atau tidak? Pakai gula deh. Gulanya lemak kalori atau bagaimana? Enak sekali, dia kasih dengan sopan, dua tangan. Bagaimana suamimu tidak tergoda perempuan yang sopan? Sampai kau di rumahmu, kau maki-maki suamimu, padahal dia perwira. Jangan ketawa, saya serius ini. Ada memang perempuan begitu. Kita berharap cantik pulang, dandanan bagus, nonton sinetron angkat kakinya di atas kursi, mat daster, menguap kakak kaki. Tenang Pak, ku bela kau hari ini Pak. Ini semua ini. Ya, Ustaz, suamiku selingkuh. Ustaz, suamiku tukang judi. Ustaz, suamiku tidak sholat. Ustaz, suamiku pemabuk. Itu urusannya suamimu. Kau tidak tanggung dosanya. Kau tidak tanggung dosanya. Beda kalau laki-laki, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak puasa, istrinya tidak sholat. Suaminya meskipun penghafal Quran, suaminya dulu masuk neraka. Maka enak. Tapi saya tidak paham, tahu Ustaz, dia bukan marah, kasar, bukan dengan cara kau lawan. Kalau kau sudah tidak tahan rumah tangga, kau minta baik-baik dipisahkan. Bang, capek sudah saya urus kamu. Saya sudah sabar 20 tahun, tapi kau tidak hargai pekerjaan saya. Balik ke saya sudah kami sudah mulai begitu. Mengamuk, bertengkar, hamil lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Jadi kalau mau punya surga di rumah, jadilah istri yang soleha. Bayangkan, ngontrak-ngontrak, istri tukang ngomel, tidak mensyukuri penghasilan, nerakanya dunia sudah didapat itu. Meskipun rumahnya mewah, kaya, tapi istrinya soleha, itulah surganya dunia. Daripada sudah miskin, jelek pula mukanya istrinya, suka ngomel lagi, nerakanya dunia kau dapat. Ya Bu? Ya. Nah, begitu juga kau suami. Hei, lihat istrimu. Pak, lihat, telinganya sudah lengkap, giginya lengkap. Apa waktu kau nikahi dulu? Saudara Dasar Latif, saya nikahkan engkau dengan adik gadisku Naura Sidikia Nasrul dengan mahar sekian tunai. Karena siapa yang kita jadikan mahar? Siapa yang kita jadikan gadai? Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Atas nama lillahi ta'ala. Berarti bapak ambil anak gadisnya orang. Lillahi ta'ala. Berarti kalau bapak sia-siakan jaminan dari Allah, maka bapak punya dosa dua. Berkhianat kepada tiga, berkhianat kepada mertua, berkhianat kepada istri, dan yang paling parah bapak mengkhianati Allah. Namaku saja dijaminkan kau salah gunakan, saya tuntut kau di polisi, apalagi namanya Allah. Maka bukan laki-laki terhormat yang menyengsarakan istrinya. Coba lihat istri kita, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan ibunya yang sudah usur dan tua sakit-sakitan, dia tinggalkan kampung halamannya untuk apa? Ikuti suaminya merantau ke Sorong. Lalu kau sampai di Sorong, kau sengsarakan istrimu, kau maki-maki istrimu, kau sakiti perasaannya, kau hina di depan Facebookmu. Demi Allah, kalian bukan laki-laki terhormat. Kata Nabi, saya rajin beribadah, saya sayang kepada keluarga. Apalagi kamu sudah malas beribadah, kau tidak sayang keluargamu, mau kau masuk surga? Kau kira ada orang dalam bisa urus kau?
Hei, hei. Tapi tukang ngomel, istri saya resek menghadapi istri tukang ngomel. Jangan kau bicara sama dia, diam kau saja. Diam. Karena kalaupun kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Karena sudah tak kalah marahnya. Begitulah perempuan, dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Jelaskan dua, muncul lagi yang empat. Selesai semuanya, dia ungkap lagi 5 tahun yang lalu. Itulah perempuan, ahli sejarah. Tak bisa lupa kesalahan kita. Daripada kau layani dan sakit hati, ambil selimutmu, tutup kepalamu, tidur. Nggak bisa kau tidur dengan omelannya, Ustaz. Bawa kau obat tidur, setiap mulai marah, Pak. Selesai. Memang begitulah perempuan. Fitrahnya suka ngomel. Justru kalau ada perempuan tidak ngomel, itu kelainan. Pak cemburu, Ustaz. Pangimpuruan. Istri saya itu kan cemburu. Fitrahnya perempuan ngomel, cemburu. Jangankan kalian, ini ibu-ibu ini, istri Nabi saja cemburu. Aisyah pernah cemburu kepada istri Ummu Salamah. Cemburu. Padahal itu istri, bukan selingkuhan. Maka cemburu. Maka perempuan istri di rumah memang fitrahnya cemburu, maka jangan kau buat dia cemburu. Bagaimana dia tidak cemburu? Kau pergi reunian, kau pasang foto laki-laki perempuan lain di sampingmu, kau share di Facebook. Sementara fotonya istrimu tidak pernah kau share. Dan dia Ustaz, kenapa kau nikahi? Itu jodohmu. Woi, ingat, ketika istri kita ngomel, tidak ada rumus paling enak dihadapi dengan sabar. Kapan kau berkita, saya perwira, saya kompol, masa dimarah-marah? Setan yang masuk. Saya ustaz, saya dokter, saya penceramah kondang, masa dimaki-maki sama istri? Setan. Setan itu yang ngomong begitu. Tapi ngomelnya jadikan aman, insya Allah kau tenang. Ada yang kalah hebat, Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab, iblis saja takut berhadapan sama Umar. Begitu perkasanya itu Umar. Suatu ketika ada sahabat suka ngomel-ngomel istrinya. Dia mau lapor ke Umar sebagai presiden, Amirul Mukminin. Begitu dia sampai ke rumah dengan harapan, Umar panggil istrinya supaya dimaki-maki, dinasehati istrinya. Begitu dekat rumah Umar ini sahabat, dia dengar, Umar juga dimaki-maki sama istrinya. Pulang, besok kata Umar, ya Amirul Mukminin, kemarin saya lihat Anda dimaki-maki, dimarah sama istri, kau diam-diam. Pak, tolong dengar baik-baik sebagai suami. Dengarkan baik-baik jawaban Umar. Apa kata Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak saya. Mana bisa kita hamil, Pak? Bapak merasakan susahnya hamil. Ambil kok kelapa 1 biji, kasih masuk bajunya, bawa kemana-mana. Ini ibu bukan 1 hari, 9 bulan. Ibu pernah rasakan hamil? Pernah? Selama hamil pernah ada ibu tengkurap? 9 bulan dia tahan. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap, pusing. Ya. Yang kedua kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anakku. Bapak pikir enak melahirkan? Demi Allah, istri kita melahirkan pilihan setengah mati dan mati. Kalau ada orang kurang ajar sama istrinya, kasar apalagi sampai menyakiti fisik istrinya, suruh lihat istrinya melahirkan. Saya pernah melihat istri saya melahirkan, saya bilang, pantas ketika Rasulullah bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surganya ada sama ibunya. Kenapa? Karena ibu ketika melahirkan bukan 1 tetes darahnya menetes, tapi habis darahnya setengah dari dirinya. Maka laki-laki kalau ada kurang ajar, lihat ibu istrimu kalau melahirkan. Ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Kapolri keluar pernah. Permukaan dia. Iya toh? Yang ketiga kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui anakku. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih? Hei, apalagi waktu tumbuh giginya.
ibu-ibu menyusui gigi. Hei, kok gigi saya? Kamu siang anaknya, malam Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Maka ingat, kalau istri marah, istri ngomel, diam saja. Diam. Paling enak gitu diam. Ketika bapak berpikir saya cari nafkah, saya bawa belikan rumah, saya belikan mobil, masa maki-maki kak? Itu setan yang bisikan. Kalau kita sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama bapak-bapak, orang yang sabar. Maka resep pertama, merantau jauh dari Jawa, merantau dari Sumatera, merantau dari Sulawesi, datang ke sini cari nafkah. Kalian rugi kalau setengah mati cari nafkah. Tinggalkan kampung halaman, rumah tanggamu penuh pertengkaran, rugi kalian hidup. Kalau dia marah, sabar. Suami marah, sabar. Istri ngomel, sabar. Tidak ada kala ini dulu sabar. Biar dia penghafal Quran, ulama kondang, tapi tidak punya kesabaran, tidak mungkin dia bisa bahagia rumah tangganya. Mulai hari ini, kalian mau dapat surga dunia, jadi istri yang soleha, jadi suami yang pemimpin rumah tangganya yang soleh. 2. Faktor untuk menuju jannah menurut tadi, bahagia di dunia. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Bu, kalau ibu mati, siapa doakan ibu? Siapa? Ini suami. Kawin lagi. Ada temanku haji, waktu meninggal istrinya bengkak matanya. Rasanya tidak bisa lagi aku melanjutkan hidupku. Separuh jiwaku hilang. Hebat betul ini bapak, sayang betul sama istrinya. Baru saya dapat menangis-nangis begitu. Biasanya kalau laki-laki kan sedih tapi susah keluar air matanya. Ini luar biasa. Belum setengah tahun saya pergi jogging Karebosi, ketemu saya. Ada perempuan di sampingnya, putih, bersih, panjang rambutnya, dapat kudung, masih muda. Saya tanya, Haji, siapa itu Haji? Yang baru Ustaz. Sampai di Makassar ada yang protes saya, Ustaz jelek betul itu sifatnya tetanggaku. Kenapa lagi tetanggamu Bu? Masa baru 3 bulan istrinya meninggal dia sudah kawin lagi? Belum kering kuburnya suaminya dia kawin lagi. Saya bilang itu tetangga saya masih ada istrinya dia kawin lagi. Maka ibu-ibu siapa yang doakan ketika itu masuk di kubur? Anak. Maka anak yang soleh itu tidak mesti tinggi sekolahnya. Saya tanya bapak-bapak nih, halo Pak, bisa nggak anaknya bapak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bisa? Tidak mungkin. Bagaimana caranya dia anggota DPR dan tidak pernah ikut caleg? Bisa nggak anak bapak jadi polisi kalau tidak pernah daftar jadi polisi? Tidak mungkin. Bisa jadi marinir kalau tidak pernah daftar tentara? Tidak bisa. Ibu-ibu bisa nggak anakmu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Bisa nggak anakmu jadi wali kota tidak pernah ikut pilkada? Bisa kalau ada penunjukan langsung. Tapi demi Allah, tidak mungkin anak kita jadi dokter, gelar dokter kalau dia tidak pernah fakultas kedokteran kuliah. Tidak mungkin anak kita jadi tentara polisi kalau dia tidak pernah lulus di kepolisian waktu daftar. Tidak mungkin anak kita jadi anggota DPR kalau dia tidak ikut pernah caleg. Tapi dengan anakmu tanpa kuliah fakultas kedokteran bisa jadi soleh. Tidak harus daftar tentara polisi untuk anakmu jadi baik agamanya. Tidak harus jadi anggota DPR anakmu bisa baik agamanya. Tidak. Jadi anak soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada jadi tentara dan polisi.
Jadi soleh dan soleha jauh lebih mudah daripada jadi dokter dan anggota DPR serta wali kota. Lalu kenapa anak kita sangat sulit ibu bapak jadikan baik agama? Bapak ibu bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau anak tidak tahu mengajar. Bapak merasa hebat kalau anaknya jadi kontraktor, tapi bapak ibu tidak pernah malu kalau anaknya kontraktor tidak pernah kau dapat di Mesir. Kau merasa bangga kalau anakmu anggota DPR, tapi kau tidak malu ketika anakmu menipu rakyatmu. Demi Allah dan Rasulnya. Ketika kau masuk dalam kubur, Allah tidak tanya apa kerjanya anak, anggota DPR atau tidak, dokter atau tidak. Yang Allah tanya, anakmu nanti soleh dan soleha. Jangan terlalu bangga kalau pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Hebat Ustaz, banyak. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Pinjam aku di Inggris. Di Inggris bahasa Inggris semua anak-anak di sana. Kalau dia pintar bahasa Inggris, memangnya kalau mati kamu nanti doakan anakmu pakai bahasa Inggris? Oh my God. Pasti maka saudi matoyo buat ada paminggu si ambo. Ada tadulu sih. Nggak mungkin dapat bahasa Inggris. Maka Bapak Ibu jadikan anakmu soleh dan soleh. Salah satu caranya, Pak, Bu, jangan kasih makan uang haram anak. Istri yang baik, datang suami, Pak, biasanya gajimu cuma 7 juta. Kok ini jadi 7 juta 500? Dari mana ini 500? Halal tidak? Itu istri yang baik. Kalau halal, alhamdulillah. Kalau haram ya 500, Bapak makan sendiri di luar. Jangan, saya tidak mau kasih makan anakku anak haram. Itu istri yang baik. Bisa, Bu? Bisa? 500.000 bisa, 50 juta. Bengkok kamu sini deh, minta Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin khalilillah. Yang ketiga, surganya dunia, kebahagiaan di dunia adalah punya harta yang berkah. Harta yang berkah itu banyak Ustaz, belum tentu. Harta yang berkah itu Ustaz, penuh rumah, bagus rumahnya, banyak kontrakannya, banyak mobilnya, belum tentu. Harta yang berkah itu yang bisa menolongmu di akhir. Saya tanya nih, ibu-ibu, boleh Bu? Bu, banyak sekali orang Bu di sini, banyak-banyak emasnya. Ibu, kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas berlian cincin gelang? Siapa? Istri kedua. Pasti kawin lagi suamimu. Iyalah. Dengar ini mamanya istri saya, dia dengar ini ceramahku. Langsung dia panggil saya, Ustaz. Jadi nanti kalau saya meninggal saya kawin lagi. Saya di sini, saya duduk di sini baik-baik. Saya jelaskan. Sayangku, dengar baik-baik ya. Jangankan kita meninggal, masih hidup saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Bukan karena saya takut sama istriku, tapi karena saya takut ditinggal followerku. Bu, daripada itu cincin berlianmu dia pakai istri kedua, kau sudah masuk di kubur, istri keduanya nikmati rumahmu, istri kedua nikmati mobil cicilanmu, istri kedua nikmati emas berlianmu, maka lebih baik kau sedekahkan sekarang. Hei, saya sebagai PNS, tentara polisi, ditugaskan ke suatu tempat tidak nyaman, tempur terus di situ, tidak enak, masih ada pilihan. Bapak tentara polisi ditugaskan ada pilihan? Ada. Apa pilihan? Pensiun dini. Ya toh, Pak Kapolres? Betul kan, Pak Tentara? Sudah Pak. Saya dengan istri, saya mohon pensiun. Pegawai negeri pilkada, salah dukung. Ternyata yang didukung kalah. Tadinya kepala dinas, karena kalah
kita punya dukungan, akhirnya menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Apa masih ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? 1, pensiun dini. 2, tunggu sampai dia habis selesai jabatannya 5 tahun saja. Saya merantau, dagang. Saya dari Sulawesi datang ke Timika. Ternyata saya tidak tenang di Timika. Ternyata di Sorong tidak cocok buat saya. Masih ada pilihan. Ada apa? Pulang lagi di kampungku. Nah, bilang orang Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Masih ada pilihan. Saya beristri, istri saya tidak cocok dengan hidup saya. Ada pilihan, ada, cerai. Selesai. Tapi demi Allah, kalau bapak masuk di kubur, tentara, polisi, pegawai, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh lagi kau keluar. Kau senang tidak senang, tinggal di situ, tidak boleh lagi kau keluar. Kalau kau keluar, lari satu kampung. Iya toh? Ya. Kalau sudah masuk kubur, tidak bisa lagi ada yang bisa menolongnya, kecuali 3 hal, kata Nabi, yang kita kenal dengan sedekahul jariyah. Amal jariah. Satu di antara amal jariah itu yang kau sumbangkan di masjid ini. Pak, Pak, itu rukomu, tabunganmu, tanahmu. Begitu kau meninggal, siapa yang punya? Anak-anakmu. Iya, kalau dia baik agamanya. Kalau dia pakai judi, dia pakai narkoba, siksalah kau dikubur gara-gara harta yang kau tinggalkan. Ibu punya ruko, ibu punya? Belum tentu. Karena gempa hancur, hilang kau punya ruko. Tapi uang yang kau sudah belikan 10 sak semen di sini, kau sudah belikan tegel, kau sudah belikan pasir, kau sudah belikan semen. Selama masjid ini dipakai, amalmu berlari-lari terus, meskipun engkau sudah menjadi tulang belulang. Sedekah. Dan orang sedekah tidak ada yang bangkrut. Carikan orang yang bersuka membangun masjid, yang suka bersedekah lalu dia bangkrut. Carikan saya. Ibu-ibu, mau suamimu setia dan tidak tergoda perempuan lain, tolak balak kau dengan sedekah. Sedekah kamu. Gimana caranya? Bangun kau tengah malam, jangan kau curhat di Facebook. Tak kusangka kau sedikit-sedikit nak share lagi WhatsAppnya status di mana nikah. Andai ku tahu begini, aku tidak mau menungguimu. Apalagi tidak mau nanggung anakmu. Maka ambil kau wudhu malam-malam, sholat namanya sholat hajat, minta kau pertolongan kepada Allah. Jangan kau cerita ke tetanggamu, jangan kau telepon orang tuamu atas pengkhianatan suamimu. Lebih kau mengadu kepada Allah. Telepon keluarga pakai pulsa, telepon keluarga habis kuota, tapi telepon kepada Allah, Allah makin cinta kepadamu dan gratis. Sholat hajat namanya. Sudah sholat hajat, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, Satya membolak-balikkan hati suamiku, Satya menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Ya Allah, satukan hatiku dan hatinya. Buat dia pusing kalau dia tidak lihat saya. Hindarkan dia dari wanita jahat. Ya Allah, ini ada sedekah, saya tolak bala. Besok 1 juta saya kirim tolak bala. 1 juta bawa, insya Allah tolak bala. Cuma yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Kada tahu nih rumusnya tuh. Tetangga istrinya di sini, suaminya di sini, kamar sebelah. Ya Allah, cak nak mimpi diriku. Capek sudah saya istri saya. Ngamu-ngamu kerjanya. Ada uang, tidak ada uang, marah aja kerjanya. Ya Allah, ada duitku 1 juta, saya bawa ke Mesir Raya, tolak bala. Mudah-mudahan istriku ikhlas, saya kawin lagi. Bingung mereka. Salatullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Dikisahkan oleh Rasulullah, di depan pintu surga kelak ada 4 jenis manusia yang bertengkar. Kenapa mereka bertengkar? Karena mereka masing-masing mau nomor 1 ke dalam surga. Siapa mereka? Haji yang mabrur. Yang kedua, orang kaya yang pemurah.
Yang ketiga orang yang mati syahid. Yang keempat alim ulama. Alim ulama masuk surga ditarik sama haji. Saya dulu hajinya mau masuk surga ditanya sama orang kaya. Saya lebih awal. Orang kaya mau masuk ditarik sama orang mati syahid. Saya lebih berhak. Bertengkar mereka. Allah perintahkan Jibril, itu ribut depan surga, kopi periksa. Kenapa dia ribut depan pintu surga? Turun malaikat Jibril, periksa satu-satu. Tersangka pertama, maju. Kenapa kau merasa berhak nomor satu masuk surga? Jibril, saya dulu haji mabrur. Sebelum saya haji, saya suka pakai celana pendek. Sudah haji, saya tutup semua arit saya. Sebelum saya haji, saya masih suka mendomi malam-malam. Sudah haji, saya tinggalkan semua itu. Sebelum saya haji, saya jarang ke masjid. Setelah haji 5 waktu saya di masjid. Katanya haji mabrur nomor satu masuk surga. Katanya, ditanya sama Jibril, siapa kasih tahu kamu? Ulama. Kalau begitu tidak boleh kau dahului gurumu. Mundur haji mabrur. Panggil orang kedua. Kamu, kenapa merasa berhak nomor satu masuk surga? Jibril, saya dulu kaya. Saya bantu masjid raya Solo. Saya bantu orang-orang susah. Saya sedekah kepada anak-anak miskin. Saya bantu janda-janda tua. Katanya orang kaya yang pemurah nomor satu masuk surga. Katanya sih, saya juga tidak tahu, katanya saja. Tanya siapa kasih tahu kau? Ulama. Kalau begitu sama saja, tidak boleh kau dahului gurumu. Mundur. Mundur orang kedua. Orang ketiga maju. Kamu kenapa merasa berhak nomor satu masuk surga? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama Allah. Ada yang menghina Islam, ada yang menghina Rasulullah. Saya perang, saya ikut mati syahid. Katanya orang mati syahid nomor satu masuk surga. Katanya sih, saya juga tidak tahu. Katanya. Siapa kasih tahu kau? Ulama. Sama saja semua kau. Mundur. Tidak boleh kau dahului gurumu. Mundur orang ketiga. Maju orang keempat. Kamu kenapa merasa berhak nomor satu masuk surga? Jibril, saya lah yang ulama yang kasih tahu semua ini. Saya lah dasat latih. Ustaz. Kalau begitu silakan masuk, Ustaz. Masuk Pak Ustaz Dasat. Begitu dekat pintu surga, Ustaz Dasat dan istighfar. Astagfirullah. Apalagi kau talekan. Coba kau masuk ke cepat. Begini Jibril. Ya. Betul saya beritahu mereka. Betul saya nasihati mereka. Tapi saya bisa jadi ustaz ini karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustaz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya belajar. Saya jadi ustaz, ada orang kaya kasih saya duit beli buku. Saya jadi ustaz ini jasa-jasanya orang kaya. Saya malu mendahului orang kaya yang pemurah. Biarlah orang kaya dulu yang pemurah masuk ke dalam surga. Akhirnya disepakati dan dijelaskan oleh Nabi, orang kaya yang pemurah nomor satu masuk ke dalam surga. Orang kaya yang pelit, bakil namanya, sekte, pelit, kikirigan lapak jambatan. Nomor satu juga dia, masuknya kemana? Ke neraka. Maka ibu bapak, saya dengar kabar inilah masjid terbesar di kota Sorong ini. Inilah harga diri kita umat Islam. Bagi kalian umat Islam yang ada di kota Sorong, rumahmu bagus, tempat tidurmu mewah, lalu masjidmu seperti ini terkatung-katung sudah lebih 4 tahun, kamu dicari nanti sama malaikat di akhir. Kenapa rumahmu lebih mewah? Biarkan masjid rumahnya Allah kau tidak bangun. Hati-hati. Dan Pak Bu, percaya tidak ada orang bangkrut karena bangun masjid. Saya berharap bulan nanti ini kita bisa bersedekah. Dan pada akhirnya kita bisa tabligh akbar seperti ini. Kenapa? Karena kita umumnya sudah vaksin. Saya bisa kemana-kemana ceramah karena saya sudah vaksin. Sudah vaksin, aman, sehat walafiat. Kalau ada bilang ada vaksin Ustaz, ada di sini melengket. Itu saya coba sebelum saya vaksin. Saya tempel koin di sini, melengket, sini, melengket. Bukan karena vaksin, apa? Karena daki. Karena ya, dia bilang itu produk Cina. Adakah produkmu yang bukan Cina sekarang? Itu HP-mu ada Cina? Pancimu di rumah Cina? Vaksin. Ibu dapat undian. Alhamdulillah dapat rezeki. Pergi umroh. Alhamdulillah. Ada uangmu. Sehat walafiat. Ada waktu. Tapi begitu diminta, mana sertifikat vaksin? Tidak ada. Pemerintah Saudi tidak mau menerimamu.
kalau tidak ada vaksin. Anakmu sekolah di Jakarta, sekolah di Makassar, wisuda, ibu mau menghadiri wisudanya, naik pesawat, tidak boleh naik pesawat kalau tidak ada sertifikat vaksin. Kalian pilih vaksin. Nah, udah vaksin tidak vaksin mati juga orang, Ustaz. Kalau begitu jangan kau makan. Makan tidak makan tetap mati. Ayo, vaksin. Tidak ada alasan kita tidak vaksin. Saya, istri saya, orang tua saya, keluarga saya sudah vaksin, aman. Kalau ada yang mengatakan tidak vaksin, pasti itu orang-orang yang tidak senang dengan pemerintah. Boleh kau tidak senang dengan pemerintah, boleh tidak puas dengan pemerintah, tapi tidak berarti kau biarkan diri tidak vaksin. Ya, jelas? Nah, karena waktu yang sangat terbatas, ini saja tausiah kita. Saya sudah dikode. Mudah-mudahan ada manfaat. Ibu bapak, sayang panitia tidak kasih tahu saya. Biasanya saya bantu pembangunan masjid dengan melelang baju. Baju gamis saya ibu, coba lihat. Ibu dari Sabang sampai Merauke cari toko-toko tidak dapat baju seperti saya. Tidak bakal. Kenapa? Karena memang saya bikin sendiri. Kainnya dari Jeddah. Saya gambar sendiri. Pemilihan warnanya, makanya tidak ada samanya. Saya bilang sama tukang jahitku, kalau kau bikin dan kau jual sama orang lain, saya tuntut kau. Maka ada orang bilang, bagusnya bajunya Ustaz, bukan bajunya yang bagus, tapi yang pakai. Ibu, Ibu, saya akui Pak Kapolres lebih gagah dari saya. Artis lebih gagah dari saya. Memang saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Selfie Ustaz, ulang Ustaz, kabur Ustaz, ulangi lagi Ustaz, kabur. Dalam hatiku, bukanmu yang kabur. Ya, Bu. Ya. Biasanya kalau saya mau lelang baju, ada yang mau punya baju seperti saya kirimkan nanti. Andai panitia kasih tahu saya dari awal, saya bawa. Siapa yang mau beli? Mudah-mudahan baju yang ibu kasih ke suami atau ke anak, mudah-mudahan dengan pakai gamisnya das atletik, anaknya ibu bisa lebih hebat dari das atletik dalam dakwah. Ada yang mau baju saya? Mau? Nah, angkat tangan. Nanti saya kirim. Nanti panitia catat alamatnya, dikirimkan. Berapa harganya? Nah. Berapa? 100.000. Ustaz kondang 100.000. Harga itu ini perasaanku bela. Ayo, siapa yang mau beli baju saya 5 juta? Yang pertama, untuk masjid, ya. Bukan untuk saya bawa pulang, untuk masjid. Ya, siapa? 1. Ibu, catat namanya. Nanti saya kirimkan Bu. Catat namanya, minta alamatnya. Ya. Lagi Pak. Berdiri Bu, berdiri. Ayo. Berdiri. Tidak usah dicatat, nanti nyetor aja yang berdiri. Ini transaksi bukan dicatat, tapi Allah sudah catat. Dari karena lama Ibu sudah mau duhur. Ya, sudah busa-busa juga kadepatku. Baru ya, sudah 1. Siapa lagi yang mau beli baju? Catat nanti namanya, alamatnya saya kirimkan. Siapa lagi? Ya, ukurannya seperti saya. Ya, kasih anak. Kasih anaknya. Kalau anaknya agak besar, besar anaknya, cucu. Tidak ada cucu, tetangga. Tidak ada tetangga, simpan di rumah. Ini enggak. Soalnya bukan bajunya. Sudah. Kalau memang ikhlas untuk membangun masjid, baju tidak masalah. Ya. Silakan Bapak dan Saudara. Dipatok untuk sedekah 5 juta standar minimal. Silakan. Bapak dan Saudara, 1 sudah laku. Silakan. Ya. Ada lagi? 2. Ya, 2 lagi. Catat. Ya. Sudah, oke. Pakai 2 lagi sudah. Di samping ini Bapak dan Saudara, di depan Bapak dan Ibu ini ada wakaf untuk kubah. Kita punya kubah, rencananya kubah. Sudah ada saya ini Pak. Itu kubah. Ayo. Silakan. Yang mau nanti catat namanya, kita kirimkan. Silakan Pak. Ya. Rental 5 juta. Baju 5 juta. Pakai di bawah 5 juta. Foto saja. Ketua DPR. Ya. 2
dua baju. Dua baju. Ya, dua baju. Ketua DPR Kota Sorong. Allahu Akbar. Ini satu-satunya DPR yang hadir Pak Ustaz. Ya, insya Allah ya. Enggak, percaya Bu, percaya pasti Allah ganti. Pasti. Mari Pak, patok terendah 5 juta. Ya, ya. 5 juta. Yang 2 Silakan. juta, yang 2 juta foto bareng Ustadz Dasat. Fotonya bukan pakai HP tapi foto yang bagus. Kita duduk di sini pakai kursi, berdua pasang di rumahmu. Ayo. Ya, Silakan Ibu yang sayang suaminya. silakan daftar yang mau. Satu paket 5 juta, satu baju. Ya. Yang sayang suaminya. Sayang anak, sayang suami. Oke. Biasa kalau di pasar itu silakan. Ya, alhamdulillah. Pak Haji Abdul Muthalib satu paket, satu baju. Ya, 5 juta saja. Bajunya terbatas cuma 5. Oh, Masya Allah. Woi, habis bajuku koran. Demi Allah Bu, baju saya ini susah capatnya. Saya aja selama Covid susah. Kenapa? Karena tidak ada pergi umroh. Jadi saya harus kirim belanja, cari orang yang bisa ke sana bawa pulang kainnya. Karena kain saya memang dari Jeddah. Kainnya tidak ada di Indonesia seperti ini. Susah carinya. Ada mungkin tapi susah carinya. Saya nggak dapat. Ya, oke? Lagi Pak, ada Bu. Ya, Sebelum kita lanjutkan, ini adalah wakaf Kubah untuk Kubah masjid kita. Ini karena per meter 6.500.000. Kubah. Ini Kubah Pak Ustaz. Izin. Ya. Ustaz. Nah. Kubahnya Ustadz Dasat yang beli. Berapa harganya? Subhanallah. 6 juta. 1 meter persegi 6 juta. Oke, saya 1 meter, 6 Masya juta persegi Allah. ya. Ya. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Bisa dicatat namanya. Tidak sekarang tesnya. Dicatat namanya. Catat saya namanya. 1 meter persegi 6.500.000. Oke, saya akhiri dulu ceramah saya. Ayo ibu bapak duduk kembali, nanti panitia lanjutkan lelang amalnya.